Kajian Fathul Bari, kitab syarah Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati dengan memiliki kelembutan hati itu Islam mudah bisa masuk ke dalam hati sehingga mudah untuk taat, karena taat itu ternyata gitu ya sesuatu yang sulit dan berat. Banyaklah digambarkan demikian nih ya. Demikian nih ya targetnya gitu Kitabur Riqaq ini, agar memiliki kelembutan hati sehingga mudah untuk taat kepada Allah. Bab baru sekarang nih ya, bab ke-50. Nah sebelumnya nih ya, bab sebelumnya nih ya yang yaitu bab ke-50, 51 sekarang nih ya. Bab ke-51 yaitu bab judulnya, kalau bahasa Arab suka menggunakan kata seperti ini ya. Babu sifatil jannati wan nar. Dalam bahasa kita ya tidak di ini ya, sifat surga dan neraka ini. Jadi ini judulnya surga dan neraka lah gitu ya. Judulnya itu surga dan neraka di dalam kitab Sahih Bukhari. Beliaunya Imam Al-Bukhari di dalam bab ini memuat 27 hadis ya, tentang keduanya saja berarti ini ya. 27 hadis tentang surga dan neraka. Yang di bab sebelumnya nih ya, bab sebelumnya yaitu bab ke-50, yaitu bab akan ada dari umatku gitu ya, redaksi hadisnya ya. Akan ada dari umatku, umat Rasulullah SAW, yang masuk surga tanpa hisab. Ya, itu ada gitu ya. Dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab. Umatku ya umat Rasulullah SAW lah, termasuk manusia yang hidup hari ini dan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya, dari semuanya umat Rasulullah SAW itu akan ada yang masuk surga tanpa hisab. Ya, sementara kalau kita melihat bab sebelumnya juga nih ya, bab 49, artinya masuk surga tanpa hisab ini ya, bab 50 itu sesuatu yang mestinya memang sebenarnya ya sangat gitu menggiurkan. Mestinya setiap orang itu benar-benar menginginkan masuk surganya tanpa hisab, karena yang disebut dihisab itu kan proses diadili, pengadilan, itulah namanya kiamat. Itu kan arti kata kiamat sebetulnya itu bukan kehancuran alam raya kan, tapi penegakan keadilan. Nah dihisab kita sering mendengar kata dihisab itu diadili oleh Allah di akhirat, yang ternyata proses pengadilan di akhirat itu yang diadakan oleh Allah itu sangat berat dan mengerikan. Jangan dikira enteng, artinya ya masuk pengadilan diadili oleh Allah itu situasinya mengerikan. Di dalam hadisnya kemarin kan seseorang diadili oleh Allah itu dengan kondisi demikian kan, didudukkan di satu tempat lalu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Ketika melihat ke sekelilingnya yang nampak itu adalah neraka, ya, melihat ke sebelah kanan yang terlihat neraka, melihat ke sebelah kiri yang terlihat neraka, di depannya juga persis di depannya juga neraka.
Itu kondisi ketika seseorang dihisab atau diadili, itu ya, dihisab itu diadili. Nah, akan ada dari umat Rasulullah SAW itu yang masuk surga tanpa hisab. Meskipun Rasulullah SAW menyebut angka itu kan 70.000 masuk surga tanpa hisab. Dari 70.000 itu setiap 1.000-nya membawa 70.000. Itu kalau dikalikan menjadi 4.970.000 orang. Sangat sedikit sebetulnya. Angka itu sangat sedikit karena umat Rasulullah itu miliaran orang. Sangat sedikitnya, tapi ternyata kan bukan angka pasti, karena Rasulullah SAW pada hadis riwayat At-Tirmidzi kan menyebutkan jumlah tersebut ditambah dengan 3 cidukan tangan Allah, artinya tanpa batas. Semuanya juga boleh, semuanya juga bisa berarti. Tapi kan Rasulullah menyebut angka demikian, tidak banyak yang mampu. Sebetulnya semuanya boleh, semuanya bisa artinya ya. Tapi dari angka yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut, meskipun semuanya boleh, semuanya bisa untuk demikian, tapi tidak banyak yang mampu, sangat sedikit yang mampu. Itulah intinya kesimpulannya yang kemarin ya. Ada pasti sebetulnya orang-orang atau umat Rasulullah SAW semuanya, ya, bukan hanya para sahabat maksudnya. Umat Rasulullah SAW itu kan bukan hanya para sahabat, semua manusia sampai katakanlah ya manusia yang hidup di akhir zaman, manusia yang hidup pada hari kiamat. Tapi pada dasarnya demikian ya, siapapun boleh masuk surga tanpa hisab, siapapun bisa gitu sebetulnya. Hanya itulah berarti apa namanya ya, keinginannya gitu, ada keinginan enggak masalahnya untuk masuk surga tanpa hisab. Karena siapapun boleh, karena siapapun bisa sebetulnya. Itunya masuk surga tanpa hisab itu artinya masuk surga tanpa diadili oleh Allah, tanpa menjalani proses pengadilan di hari kiamat. Di mana kan tadinya lah dihisab itu diadilinya itu mengerikan. Ketika dihisab itu sangat mengerikan dan berat. Nah sekarang surga dan nerakanya, karena pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya seperti di awal sekali kan dalam Kitabur Riqaq ini, Imam Bukhari mengawali Kitabur Riqaq ini dengan 2 hadisnya sebagai dasar gitu, sebagai pondasi pembahasan Kitabur Riqaq itu memasukkan Imam Bukhari memasukkan 2 hadis. Yang pertama yaitu hadis yang redaksinya sangat pendek ya, la aisha ila aisul akhirah. Ya bukanlah kehidupan sesungguhnya bagi manusia itu melainkan nanti di akhirat. Hidup sesungguhnya itu nanti di akhirat. Artinya bukan sekarang, bukan di dunia. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang ada 2 macam kenikmatan yang banyak sekali manusia celaka karena 2 macam kenikmatan ini, yaitu sehat dan waktu. Banyak yang celaka nih ya karena kenikmatan ini, yaitu sehat dan waktu. Nah diawali dengan hadis yang pertama terutamanya yaitu kehidupan bagi manusia yang sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat. Nah di mana akhirat itu inilah tempat terakhir, karena pada akhirnya ya yang namanya manusia awal diciptakannya kan, manusia itu diciptakan oleh Allah, ditempatkan di bumi sekarang. Kita ini hidup di tahap awal. Ya manusia yang hidup di bumi, manusia hidup di bumi itu hidup di tahap awal dan akan menjalani tahapan-tahapan hidup berikutnya. Nah, seperti yang hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari di awal Kitabur Riqaq tadi, itulah Aisyah ila aisul akhirah, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu melainkan nanti di akhirat.
Nah, akan menuju ke sana semuanya. Hidup di dunia ini hidup di tahap awal, justru ini baru awal gitu ya. Manusia hidup di dunia ini baru tahap awal yang akan berlanjut ke tahap-tahap berikutnya dan terakhir gitu ya. Manusia itu abadi, yaitu yang di tempat terakhir tadi, yaitu di surga atau neraka. Pada akhirnya akan abadi. Ada yang abadi di surga, ada yang abadi di neraka. Itulah tahap akhirnya tempat hidup manusia, yaitu di surga abadi, yang di neraka juga abadi. Kalau di surga itu ya nantilah seperti ini ya. Ini kan tentang surga dan neraka. Yang intinya kan surga itu tempat segala kenikmatan, hanya kenikmatan isinya. Hanya bersenang-senang, hanya kenikmatan, tidak ada yang menyebalkan, tidak ada yang menjengkelkan. Kalau di neraka itu tempatnya siksa, di neraka disiksa berarti. Nah, nggak kebayang sebetulnya kan, kalau yang masuk neraka abadi nggak akan ada akhirnya, berarti ya disiksa lah sampai tidak ada akhirnya. Dan akan ada yang manusia yang demikian itu akan ada, bahkan jauh lebih banyak justru kan ya. Jauh lebih banyak justru orang yang masuk neraka dibandingkan dengan yang masuk ke surga. Dengan perbandingan diantaranya kan, baru-baru ini juga di bab masih kita berikok ini kan, nanti di mahsyar ya, ketika manusia di mahsyar itu di tempat awal dihidupkan kembali di akhirat, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, pisahkan orang-orang kafir dari yang lain. Berapa orang kata Nabi Adam? Dari 1000 itu 999. Kafirnya 99. Ini yang masuk neraka dan abadinya 99 dari 1000, berarti satu yang masuk surga bandingannya 999. Dengan jumlah sekian pun Rasulullah SAW masih beruntung kamu itu bersaingnya dengan 1000 orang. Bersaing dengan 1000 orang ya, anggaplah satu kelompok manusia itu isinya 1000 orang, yang masuk surga satu, berani nggak bersaing? Beruntung. Rasulullah kan malah menyebut demikian, beruntung kamu itu bersaingnya hanya dengan 1000 orang. Asa berat sih gambarannya kan jadi seperti ini. Kalau kita ini ada dalam satu kelompok manusia yang jumlahnya 1000 orang, lalu bersaing masuk surga, dan yang kuotanya 1 orang, nah, sanggup nggak? Ya berat sebetulnya. Itu menunjukkan beratnya, berarti kan kita mengambil pelajarannya adalah benar-benar gitu, untuk bisa masuk surga itu diperlukan kesungguhan. Harus bersungguh-sungguh, saingan ini banyak. Ya, harus bersungguh-sungguh, ada kemauan, harus bersungguh-sungguh itu untuk keinginan masuk surga. Apalagi untuk masuk kelompok yang bab 50 kemarin, masuk surganya tanpa hisab. Ini manusia-manusia yang istimewa, yang luar biasa. Masuk surganya tanpa hisab. Nah, bab sekarang nih ya, bab ya judulnya ya surga dan neraka. Ini ada 27 hadisnya. Ini saya buka-buka di Sahih Bukhari juga nih ya. Dalam kitab Badil Khalqi. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada kitab Badil Khalqi, karena di di dalam kitab Badil Khalqi itu ternyata bab surga dan neraka ini juga sudah ada judulnya nih ya, ada judul demikian. Kayak hadis numana hadisnya sebentar nih ya.
Nah ini nih ya, saya baca terjemahnya saja nih di riwayat Al-Bukhari ini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nih dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sembahan, ilah itu sembahan ya, bukan Tuhan sebagai pencipta, tapi yang disembah. Barang siapa yang mengakui, meyakini bahwa tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah yang hanya satu-satunya, dengan tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua, ini 2 kalimat syahadat sih ya. Bersaksi, mengakui, meyakini itu bahwa Muhammad itu adalah hambanya sekaligus utusannya. Kemudian bersaksi, mengakui juga bahwa Nabi Isa itu adalah hambanya, utusannya dan kalamnya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya. Artinya Nabi Isa ya manusia biasa lah, ciptaan Allah, manusia pada umumnya. Ternyata kan Maryam gitunya mengandung Nabi Isa gitu tanpa suami, tanpa laki-laki. Jangankan hanya demikian, Allah menciptakan Nabi Adam saja bisa. Lebih menakjubkan Nabi Adam kalau mau gitu ya, kalau mau lebih menakjubkan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan Allah jadi manusia tanpa ayah dan ibu, tanpa bapak, jadi manusia. Nah, artinya mengakui gitunya, meyakini bahwa Nabi Isa itu demikian, ciptaan Allah sama dengan manusia pada umumnya. Adapun diciptakan melalui cara demikian Nabi Adam kan lebih menakjubkan. Kalau mau kita kalau kita mau takjub lah gitunya, Allah sanggup, Allah bisa, dan bukan sanggup, bisa, mudah sebetulnya bagi Allah menciptakan Nabi Isa dengan cara demikian. Ya bagi Allah apa susahnya? Ya barang siapa, nah yang ketiga dia tadinya mengakui, meyakini Nabi Isa itu adalah hambanya, utusannya dan kalamnya yang Allah berikan kepada Maryam ya, dan ruh darinya dari Allah. Dan nah ini nih masalah yang sekarang ini, bersaksi berarti termasuknya barang siapa bersaksi, mengakui, meyakini bahwa surga itu benar, dan mengakui, meyakini bahwa neraka itu benar. Nah, inilahnya sebagai dasarnya ya kita lanjutkan dulu di sini nih. Barang siapa yang demikian tadinya sampai kepada mengakui, meyakini bahwa surga itu benar, mengakui, meyakini bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga seperti apapun amalnya. Sekali lagi ini ya, redaksi hadis ini nih tentang hal yang mendasar mungkinnya, yang paling di Quran sih sebetulnya nih ya, tentang surga dan neraka di Al-Quran sangat banyak. Ini ayat yang menyebutnya surga dan neraka di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Nah kalau di hadis ini demikian ya, ininya tentang mengakui, meyakini bahwa surga itu benar adanya, artinya ada surga itu ya. Kemudian neraka juga demikian. Nah bahkan kan tentang apanya namanya benar gitu, tentang benar itu surga dan neraka itu ada. Nah kalau tentang surga misalnya dulu kan Nabi Adam diciptakan Allah dan ditempatkannya di surga. Karena melanggar kemudian diusir ke bumi, dan Nabi Adam itu harus kembali ke dalam surga karena Allah menghendaki manusia itu ada di sana, di surga. Nabi Adamnya diusir, ya kemudian Nabi Adam kan berketurunannya setelah di bumi, berarti surga itu sudah ada tapi masih kosong. Sekarang itu surga itu sudah ada dulu kan Nabi Adam dari sana.
oleh Allah diusir ke bumi, ya surga sekarang kosong. Dan nanti berarti baru itulahnya, nanti baru surga itu akan diisi lagi, ada lagi pengisinya setelah apa namanya ke ini ya, setelah tahapan tadi disebutlahnya, setelah melalui tahapan-tahapan hidup manusia, yaitu di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar, barulah surga dan neraka. Nah, tapi hadis ini juga nih menunjukkan kan ya, hadis ini nih menunjukkan nih, yaitu hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid. Terutama lahnya sebutan mati syahid itu kan, yaitu orang-orang yang gugur di medan perang. Kalau dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahkan mengalami peperangan, banyak sahabat yang gugur di medan perang. Dan mereka yang gugur di medan perang itu disebutnya mati syahid. Di surat Ali Imran ayat 169, Allah menyebutkan di keutamaan mereka yang mati syahid, yang isinya kurang lebih demikianlahnya, jangan sekali-kali kamu mengira mereka itu mati. Karena kan ketika berperang gugur kan mati, isinya kan mereka mati di medan perang. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka itu mati, akan tetapi mereka itu tetap hidup. Padahal pada umumnya orang meninggal dunia juga sebetulnya kan tidak mati, hidup, sebetulnya hanya pindah tempat hidupnya dari dunia ke alam kubur, hidup sebetulnya. Nah, ini untuk menunjukkan keistimewaan ininya yang mati syahid. Mereka hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Itulah di Al-Imran 169-nya. Nah, Rasulullah kan menerangkan mereka yang mati syahid itu tidak boleh disebutkan, tidak ditempatkan, tidak dimasukkan di alam kubur seperti umumnya manusia. Karena ini orang-orang yang istimewa ini yang mati syahid. Oleh Allah ditempatkan di satu tempat khusus di bawah arasy. Arasy itu tempat tinggal Allah. Jadi ditempatkan di bawah arasy, di satu tempat khususnya di bawah arasy. Nah, dari tempat tersebut, nih mereka yang mati syahid itu ya, dari sana, dari tempat tersebut mereka itu sudah dibolehkan. Sekarang berarti bukan sekarang, ya sejak mereka meninggal ya, berarti mereka sudah dibolehkan, sudah bisa keluar masuk surga sesuka hati mereka. Artinya kan sekarang ini sudah ada orang yang masuk surga, meskipun belum untuk tinggal sepenuhnya ya, meskipun belum untuk tinggal sepenuhnya, yaitu mereka tuh yang ya orang-orang istimewa lah. Orang-orang yang ditempatkan di bawah arasy, mereka itu sudah bisa keluar masuk surga. Artinya yang masuk surga itu sudah ada, surga itu ada, sudah ada, dan sudah ada yang bisa, yang boleh masuk ke sana. Di antaranya yaitu ya orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan perang, ya mereka itu sudah. Kalau yang bukan kelompok ini, ya kalau yang ditempatkan di mereka ini kan ditempatkannya di bawah arasy. Adapun orang-orang yang disebutnya kan mereka yang sudah meninggal kan dimasukkan atau dipindahkan gitu tempat hidupnya dari dunia ke alam kubur. Nah, mereka yang di alam kubur ini seperti apa gitu, seperti apa hidupnya? Kalau orang soleh di situ belum bisa masuk surga. Kalau orang soleh, mereka hidup di alam kuburnya diberi nikmat kubur. Seperti apa nikmat kuburnya? Di antaranya surga yang nanti akan dimasukinya itu sudah diperlihatkan. Nggak bisa apa asup mah? Nu iya mah begitu. Belum bisa kalau yang ini baru diperlihatkan. Tak kekerot teh ayo di alam kubur nanti, aduh eta surga, nah ini surga nanti yang akan dimasukinya, tapi belum bisa masuk.
Nah kalau yang durhaka aja, kalau yang durhaka di alam kuburnya gitu kan, setelah meninggal dunia masuk ke alam kubur, seperti apa di alam kuburnya? Bagi yang durhaka itu diperlihatkanlah setiap pagi dan sore neraka yang akan dimasukinya. Nah, ini maksudnya ada hadis ininya bahwa surga itu benar, itunya benar adanya, bahkan surga itu sudah sudah ada kelompok orang berartinya yang memasukinya. Bonus ya teman dari Allah, teman can waktuna sudah belum waktunya. Karena sesungguhnya gitu, makanya kan mereka itu belum jadi sepenuhnya tinggal di surga. Mereka yang mati syahid belum sepenuhnya tinggal di surga, tapi sudah bisa keluar masuk sesuka hati mereka. Karena manusia masuk surga atau neraka sesungguhnya ya nantilah setelah terjadi kiamat, itu melalui proses atau tahapan hiduplahnya bagi manusia itu yang seperti tadi. Dari alam dunia pindah ke alam barzah atau alam kubur, pindah lagi ke akhirat di mahsyar. Nah terakhir apakah di surga atau neraka. Nah kembali ke ini bab sekarang nih ya, babu sifatil jannati wan nar. Tadi tanya kenapa saya baca hadis yang tadi. Hadisnya kan menyebutkan barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang disembah selain Allah, bahwa yang bersaksi bahwa Muhammad itu hamba utusan dan utusannya, kemudian bersaksi juga bahwa Nabi Isa itu juga hamba dan utusannya lah, sama dengan Rasulullah, memang dia seorang nabi kan, dan tadi kita meyakini bahwa surga itu benar, meyakini bahwa neraka itu benar. Jadi ujung hadis tadinya, barang siapa yang demikian pasti Allah memasukkannya ke surga tanpa melihat amalnya. Anggaplah tidak peduli seperti apapun amalnya. Padahal kan kalau orang yang bersaksi demikian amalnya juga bisa tergambar. Amalnya bisa tergambar kalau seseorang amat gitunya yakin dengan surga, seperti apa amalnya. Beda dengan orang yang percaya saja enggak ada surga, ada neraka, amalnya seperti apa? Karena kan surga dan neraka itu diraih oleh seseorang melalui amal biar bagaimanapun. Seseorang bisa meraih surga, sebutannya lah itunya, atau seseorang itu masuk neraka. Keduanya itu ditentukan oleh amal selama di dunia. Nah, artinya kalau orang yang yakin benar surga itu ada, itu kan akan berpengaruh kepada kira-kira orang yang yakin seperti itu akan beramal seperti apa. Orang yang tidak percaya adanya surga ataunya surga dan neraka, amalnya seperti apa? Nya hare-hare, udah percaya gitu. Beragamlah, gitulahnya beragamlah yang demikian. Jadi ada yang benar-benar tidak percaya, pasti tidak akan beramal untuk meraih, gitu Pak. Pasti tidak akan beramal untuk meraih surga. Ada orang yang setengah percaya itu sebutannya. Nah, Ima dan Eling gitu. Kerdatang percaya nak beramal. Kerdatang gitu nah hare-hare gitu-gitulah tayu nu dan Eling gitu. Artinya bukan tidak percaya, tapi ya mungkin sebutannya jadi seperti yang tidak percaya. Kalau ditanya percaya itu surga itu ada, iya. Percaya neraka itu ada, iya. Dateka tingali tina amal nama. Tapi pada amalnya itu tidak kelihatan. Kalau orang yang yakin tentang surga, artinya ketertarikannya ingin meraihnya itu disebutnya akan diperjuangkan lah gitu surga itu dengan mengorbankan apapun. Dan orang yang yakin dengan adanya neraka pasti kan sangat takut dengan neraka, sehingga akan menghindari sekuat tenaga menghindari neraka.
Dan menghindari neraka itu kan dengan cara gitunya, menghindari neraka itu adalah dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, beramal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Nah itu harus tergambar artinya, dan bukan hanya harus tergambar dan amal gitulahnya. Sebetulnya amal seseorang itu ya itulah menggambarkan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Anu hare-hare wae itu dah, karena kan disebutnya teh mendengar surga gitu detik kabita. Tidak ada gitu rasa tertarik, apalagi sampai memikirkan menafakuri, oh berarti harus bersungguh-sungguh, gak ada sampai seperti itu. Ketika mendengar neraka juga sama, gak ada rasa takut. Nah sehingga kan tidak ada usaha, berarti kan bagaimana nih caranya supaya terhindar dari neraka. Hadis yang pertama atau judulnya dulu nih ya. Di sini ada Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam kitab Fathul Bari ini nih menerangkan sedikit. Nah ini tidak terlalu panjangnya tentang judulnya itu kan, babu sifatil jannati wan nar. Mungkin terjemahnya bab surga dan neraka lah, seperti itu ya, bab surga dan neraka. Sifat di sini ya bisa bab sifatul jannah wan nar. Jadi agak kurang enak sihnya di kalau diterjemah teh karakter merenannya, bab karakter surga dan neraka atau keadaan kondisi, kalau mau diterjemah kurang lebih demikian. Ya pokoknya surga dan neraka lah gitunya, ininya surga dan neraka. Nah di dalam kitab Badil Kholqi tadinya saya lihat juga nih kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini di dalam ini penjelasannya, bab ini dalam kitab Badil Kholqi disebutnya. Kitab Badil Kholqi itu di dalam kitab Sahih Bukhari ada khusus pembahasan tentang Badul Kholqi itu awal mula penciptaan. Awal mula penciptaan. Nah di mana di dalam bab tersebut bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan malaikat, termasuk bagaimana Allah menciptakan surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu juga makhluk. Surga dan neraka juga ciptaan Allah kan. Nah kalau di Badil Kholqi itu ada gitunya tentang surga dan neraka itu. Karena surga dan neraka itu juga makhluk. Surga dan neraka itu juga ciptaan Allah yang asalnya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Kapan sih Allah menciptakan surga dan neraka? Dulu kan Nabi Adam kan diciptakan dan kemudian ditempatkan di surga. Sudah berarti neraka ya surga lah. Surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Nah ternyata di dalam kitab Badil Kholqi itu juga ada bab surga dan dia itu makhluk gitulah kalau di dalam bab Badul Kholqi. Kemudian babu sifatinar, bab keadaan, kondisi, situasi neraka dan dia itu adalah makhluk. Ya surga dan neraka itu makhluk dalam arti diciptakan oleh Allah. Karena kan yang ini ya, yang kidam apa namanya ya, tidak berawal. Karena yang tidak berawal, yang tidak ada gitu, kapan mulai adanya? Tidak ada gitunya pertanyaan demikian. Kapan sih mulai adanya? Hanya Allah yang tidak berawal. Kalau seluruhnya selain Allah itu ada awalnya, yaitu diadakan oleh Allah. Nah itulah awal keberadaannya. Baik langit, bumi, ya seluruh makhluknya ya asalnya tidak ada. Karena asalnya Allah itu sendirian. Selain Allah apapun siapapun yang bagaimanapun tidak ada. Allah itu hanya satu saja, Allah sendirian, dan karena ini memang Allah tidak ada awalnya. Nah kalau surga dan neraka sama, berarti seperti ciptaan Allah yang lainnya, asalnya tidak ada kemudian diciptakan, diadakan oleh Allah. Nah ini penjelasannya sedikit nih ya. Kalau judulnya, nih judulnya ada tambahan ternyata nih ya.
Judul utamanya babu sifatil jannati wan nar. Ya, bab keadaan, kondisi, karakter, sifat surga dan neraka. Wa qala Abu Sa'idin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih judul nih ya, judul tambahan judul gitu ya. Tambahan judulnya itu Imam Bukhari mengutip sebuah hadis, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati ziyadatu kabidihutin. Awal makanan atau makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga itu adalah hati ikan hiu. Itulah ya judul halainya. Saya nerangkeun lagi gitu lah pokoknya. Ya, makanan pertama itu yang dimakan oleh penghuni surga itu adalah hati ikan hiu. Di bab sebelumnya juga ada hati ikan hiu dan daging sapi. Ternyata nanti akan ada sapi. Itu di akhirat ada binatang, ada sapi. Ini ada hadisnya yang menerangkan daging sapi. Nanti di sana disembelih sapinya. Ya, dimakanlah, dijadikan makanan bagi penghuni surga. Nah, demikian dulu ya sementaranya. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran banyak menyebut Jannatu Adnin. Eden bahasa ya nama surga Edennya di Jannati Adnin tajri min tahtihal anhar. Itu banyak tuh ayat yang surga Adnun lahirnya. Apa sih arti Adnun? Nah, Imam Bukhari ini menyebutkan di sini arti Adnun itu adalah khuldun atau abadi. Fi jannati adnin artinya di surga yang abadi. Nah, itu makna ayat itunya. Kalau kita membaca ayat yang demikian redaksinya fi jannati adnin. Arti adnun itu adalah abadi. Tata judulnya tanya demikian nih. Nah, penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ada sedikitnya. Imam Bukhari di dalam bab ini, ya Imam Bukhari ini di dalam bab ini dari hadisnya ada 27-nya. Setelah saya hitung itu hadisnya di dalam bab ini ada 27. Nah, Imam Bukhari di dalam bab ini menyebut nama surga itu dengan 10 lebih lah. Itunya Nabi menyebut Imam Bukhari di dalam bab ini menyebut surga itu nama-nama dari surga itu 10 lebih lah. Di antaranya Firdaus wa huwa a'laha. Ya, Firdaus itu itulah surga yang paling tinggi. Barusannya saya baca, nanti kita lihat hadisnya nih ya, kurang lebih seperti ini. Ada satu tempat tertinggi yang ternyata itu surga Firdausnya. Ada satu tempat tertinggi yang seperti kemah tadi seperti kemah itu yang terbuat dari mutiara, di mana kemah tersebut itu bisa dilihat oleh penghuni-penghuni surga di bawahnya, sementara dalamnya tidak bisa terlihat. Ya, di dalamnya gitunya seperti apa digambarkan seperti kemah yang terbuat dari mutiara, itu bisa terlihat oleh semua penghuni surga di bawahnya. Tapi isinya tidak bisa dilihat. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu tempat khusus untuk para nabi ya? Ya, apakah itu khusus itu? Apakah kemah tersebut itu tempat khusus untuk para nabi ya? Juga ini tambahan dari Rasulullahnya, ya itu tempat para nabi juga orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Nah, ini menunjukkannya bahwa surga Firdaus itu ternyata atas surga Firdaus itu diibaratkan sebuah kemah besar. Seperti apalah tadi intinya saya kurang ini lupa lagi nih detailnya. Yang terbuat dari mutiara itu bisa dilihat oleh semua penghuni lapisan tingkatan penghuni surga, tapi tidak bisa sampai terlihat dalamnya seperti apa. Apa itu khusus Nabi ya. Ditambah, ini kata Rasul sendiri, bukan ditambah, bersama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya surga Firdaus itu bukan hanya untuk bukan khusus para nabi, bukan ternyata. Jadi ditambah orang-orang yang orang-orang yang layak. Tadi orang-orang yang pantas untuk memasuki surga yang tertinggi. Di antaranya yang tadi lah, yakin dah yang tadi yaitu orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Masuk surganya tanpa hisab. Di mana mereka? Di surga Firdaus. Jangankan orang seperti Abu Bakar kan ya, Abu Bakar itu kan berdasarkan sabda Rasulullah sendiri bahwa orang terbaik dari umatku itu adalah Abu Bakar. Dari seluruh umat Rasulullah itu orang terbaiknya adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar di surganya di mana? Nah, tangga atau jeung Nabi. Berdekatan dengan Nabi. Bahkan kan yang ini siapa Robi'ah Al-Aslami kan demikian kan mintanya. Doakan aku supaya bisa dekat denganmu nanti di surga. Didoakan oleh Rasulullah pasti di sana Robi'ah. Kemudian lagi Ukasah. Nah, Ukasah nu ieu mah aing pembelaan sebal. Ukasah pembelaan. Mun eueuh da. Mun teu kapehelaan ku Ukasah aing mah dingkeun deui. Ukasah pembelaan. Ini Rasulullah kan di bab kemarin kan ketika menerangkan 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab gitu kan. Ukasah berdiri, Rasulullah doakan saya termasuk salah satu di antara mereka. Ya, langsung saat itu kan Rasul berdoa, ya Allah masukkanlah Ukasah dalam kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Didoakan ku Nabi pasti berarti. Dan memang Ukasahnya pun memenuhi kriteria berarti tambah doa Nabi lagi lah. Atau mantap lah pokoknya namanya tak bakal ke Ukasah. Menteu aing balik jam sabaraha wae ge lah. Kan baik kana motor lah. Kapilah ke Ukasah enggak usah bisa. Kemudian ada kan satu orang yang saat itu juga minta Rasulullah doakan juga saya agak bisa. Kamu sudah terdahului Ukasah eta. Kamu sudah terdahului Ukasah geus wayahna. Rasulullah nggak mendoakan untuk orang lain gitu, hanya itu saja. Nah, Imam Bukhari-nya di dalam bab ini dari 27 hadis itu ternyata Imam Bukhari itu menyebutnya dari hadis-hadis yang ada di dalamnya itu Imam Bukhari menyebut surga itu dengan 10 nama, 10 sebutannya yang tentunya bukan hanya sebutan, bukan hanya nama, itu menunjukkan inilah sifat, menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, yang pertama yaitunya Firdaus, yaitu surga Firdaus itu adalah wa huwa a'laha, itulah surga tingkatan tertinggi, terhebat, paling nikmat, paling yang paling tinggi lah itunya. Kemudian Darussalam. Surga itu Darussalam. Arti salam itu keselamatannya, benarlah gitulahnya kalau orang yang masuk surga itu selamat berarti. Ini nama atau sebutan gitu untuk bahasa Sunda, bahasa kita kan surga, tempat itu kan surga lah. Orang Indonesia, orang orang Indonesia kan menyebut tempat itu dengan sebutan surga. Orang Sunda kan nyebutnya sawarga. Sawarga Maniloka. Wah, eta mah Sanghyang Batara Guru jeung eta mah. Sawarga Maniloka mah itu. Ya, tempat tersebut lah gitunya nih Darussalam itu menggambarkan sifat berarti
Eta bab ini judulnya sifat gitu nya, bab sifat keadaan kondisi. Darussalam artinya tempat keselamatan. Kemudian Darul Khuldi, tempat abadi. Darul Makomah, tempat apa namanya ya, mukim, makonya tempat tinggal lah itunya. Tempat tinggal itu sebutannya demikiannya. Darul Makomah itu surga itu ya tempat tinggal. Ini mengingat temanya baca-baca hadis yang lain sihnya, dari hadis-hadis yang saya baca di sini, baca-baca juga gitu di apa namanya karena di aplikasi itu kan, ini riwayat Bukhari, ternyata kan ditunjukkan juga hadis ini ada di riwayat Muslim, ada di At-Tirmidzi. Nah saya buka-buka di antaranya kan seperti ini, bahwa penghuni surga itu apa namanya, terutama hatinya itunya tidak ada lagi yang disebut dengan apa namanya kedengkian dan sebagainya lah gitulahnya, sehingga semua penghuni di antara semua penghuni surga itu sudah tidak ada lagi geuleuh kasih anu kesal kursi itu malaya di surga mah. Nggak akan adanya di surga itu hal yang demikian, meskipun ketika di dunianya dibayangkeun ti ayeuna mah aing geus teu hayang panggih jeung si eta nepi ka akhirat ge. Bodoh. Cireun wae. Geus teu hayang aing mah panggih jeung jelema eta nepi ka akhirat ge, borobor di dunya pokona nepi ka akhirat geus teu hayang panggih deui. Di ditu bakal panggih lah kumaha ge. Nah, tapi rasa itu sudah enggak ada lah itunya di antaranya nya. Hati penghuni surga itu demikian. Kemudian mereka itu tidak beringus. Itu tidak beringus, kemudian apa namanya, tidak meludah, tidak beringus, kemudian apa yang dimakan itu tidak menjadi limbah kotoran seperti ketika di bumi. Apa namanya, limbahnya mungkin limbah dari apa yang dimakan penghuni surga itu hanya berupa sendawa dan keringat, itu pun harumnya ya lebih harum dari Hugo mah lewat bangsa Davidoff begitu mah begitu lebih wangi dari semua minyak wangi itu. Dan satu lagi nih ada ini ya, perkakas mereka sih kita terjemah di kita ini perkakas alat ya, karena kan di surga itu mereka tinggal di dalam surga, terus mereka apa, kan ada istana, diberi istana kan, diberi tempat tinggal tuh. Piraku sih di bumi deui wae atuh. Sidik di bumi tegas langit sebagai atap rumahku, ya tegas supir dan bumi sebagai lantainya. Sih kabeh kudu kitu deui di akhirat. Di akhirat mah kudu ngeunah atuh hirup teh. Memang diberi istana, terus isinya apa? Diberi istana itu, di dalam istana itu isinya apa? Penyeruangan karosong nya atuh aya perkakasna atuh aya meja. Hidup kan, ini kan surga itu kan tahapan hidup. Seperti apa sih hidup di dunia kan, seperti inilah yang kita hidup di dunia. Seperti apa sih manusia itu di tahapan hidup berikutnya di alam kubur, kan sudah diterangkan. Seperti apa manusia hidup di mahsyar, seperti apa manusia hidup di surga. Ternyata di surga itu seperti manusia hidup di sini di bumi. Kieu we sebut hirup teh. Ada istana, ada makanan, banyak kan di dalam ayat Quran, bahkan kan yang menerangkan makanan di dalam surga kan banyak. Terus kumahakeun? Emang kue deleh si urang Sunda. Kue deleh teh kue panganten teh geuning teu meunang dicabak teh. Udah teh hiasan sih. Emang di surga teh kue deleh wunggul. Anu eta teh hanya boleh dilirik. Ditinggal ieu boga teh lain hiasan, eta teh hakaneun teh cek urang. Ada perkakas, artinya ada barang-barang yang digunakan. Ya banyak makanan gitu kan, banyak buah-buahan, bahkan kan setiap hari Jumat pergi ke pasar.
Di mana di pasar itu kan disediakan segala sesuatu keperluan penghuni surga gratis, tapi gratisnya di itu banyak, nggak ada uang nanti di sana. Disediakan itu di pasar Jumat, datang ke sana mengambil penghuni surga itu akan mengambil apa yang mereka perlukan. Semingguan tanya soalnya kan ingin ya seminggu sekali ya pasar metuk deh. Ya pasar metuk di surga. Seminggu sekali itu beri tetewe sogot ya sogot lah. Shopping beri cingogot. Kemana ke sogot? Sudah ke mana? Waktu jaheta di pasar metuk shopping beri cingogot. Di sana disediakan keperluan semua penghuni surga. Nah, penghuni surga itu keperluannya oleh Allah disediakan di sana. Datang ke sana berarti ambil untuk samingweun, berarti nanti kan hari Jumat datang lagi ke sana. Sekalian eta teh di pasar Jumat teh bukan hanya belanja, tapi di pasar tersebut di sanalah tempat bertemunya dari semua tingkatan penghuni surga. Sama kan seperti di sini kan punya rumah masing-masing. Terus sebelum aya acara nya ngumpul atau di satu tempat, setelah beres balik. Sama persis berarti nanti juga di sana seperti itu. Jangan bilang kena di itu panggil teh. Jadi itu masih bisa kali di dia bahan kopdar lah. Nah kopdar didinya telah gitu ta. Kopdar didinya itu bukan hanya sekedar untuk apa namanya tadi mengambil keperluannya, ambil keperluan bawa gitu ta ke istananya masing-masing. Sekaligus itu tempat pertemuannya dari semua tingkatan penghuni surga. Nanti di setiap tingkatan surga ada pengisinya, boga tetangga aja gitu seperti di sini lah hidup seperti apa. Hanya di sana nanti nu tadi terutama hatinya itu tidak ada kebencian, tidak ada hal seperti itulah. Bisi we di ditu berarti geuleuh kasih eta teh di ditu satu tingkatan ya geus aya mau ka jeung eta hapus teh hayang bagi jeung eta ka akhirat teh boda bakat geuleuh beneran ternyata di sana satu tingkatan nah tangga di deket tapi baik dan di ditu mah sudah tidak ada hal yang demikiannya anu geuleuh kasih anu tersep kasih atu si itu kesel ku saha gak akan ada. Hati penghuni surga itu semuanya apa namanya gitulahnya kebalikan dari itu benar-benar kita teh akan semua penghuni surga mah itu betul-betul menjadi saudara gitu kan yang ikatannya nasab yang sesungguhnya dari Allah yaitu ketakwaan. Bab naon teh kemarin teh? Oh bab ieu nya dalam tahzibul akhlaknya takabur karena nasab. Ini takabur karena nasab ternyata kan hadis kemarin siapa atau Broni kalau nggak salah atau Al-Baihaqi kan hadis qudsi itu yang menyebutkan aku sudah menetapkan nasab menurutku tapi kalian malah menetapkan sendiri. Nanti di akhirat nggak ada yang berlaku itu adalah nasab yang Allah tetapkan yaitu ikatan hubungan seseorang dengan yang lain itu berdasarkan nasab yang Allah tetapkan yaitu ketakwaan. Malah pokoknya di surga mah kalem lah moal aya di aing jeung si eta panggih deui moal aya di ditu mah baik sini keur di dunya teh aing teh geuleuh teh ka si eta teh si eta ka surga moal nya ari orang Islam mah ka surga aing we panggih deui jeung si eta kembung panggih jeung si eta. Kemudian wa jannatul ma'wa. Ini semuanya sebetulnya ada di Quran ini ya. Ma'wa itu tempat kembali. Ya, ma'wa itu tempat kembali. Kemudian jannatun naim. Nah, ini kan menggambarkannya di mana kata naim itu artinya yang penuh kenikmatan. Ya, bahkan di surga itu hanya sebetulnya di surga itu hanya untuk nikmat, hanya untuk menikmati hasil. Di dalam surga itu hanya untuk menikmati hasil
perjuangan, beramal ketika di dunia. Nah, itulah balasan dari Allah, itu surga. Ya nikmatilah balasannya. Nah, sehingga di surga itu kan tidak lagi, di surga nanti tidak ada lagi seperti yang Allah tetapkan untuk manusia di dunia, yaitu ditaklif disebutnya ya. Ditaklif bahasa Arab mah dituntut. Ya dituntut tadi perintah ini, diwajibkan itu, dilarang ini, diharamkan itu hanya di dunia. Di surga nggak ada lagi yang demikian. Nah, di mana kan ini ketika di dunia itu kan seolah-olahnya, karena memang ya sebenarnya sebetulnya makanya seolah-olah mengekang kebebasan manusia, tidak boleh ini, diharamkan itu, harus begini, tidak boleh begitu. Itu kan seolah-olah mengekang kebebasan manusia, di mana pada diri manusia itu ada keinginan yang demikian, ingin hidup bebas. Ternyata di surga nanti gak akan ada lagi Allah memerintah ini, melarang anu, gak akan ada. Di dunia itu hanya untuk menikmati hasil. Hasil perjuangan berarti itu ya, menikmati hasil perjuangan itu ketika di bumi itu berjuang untuk meraih surga, berhasil masuk surga, nikmati berarti. Nah, bahkan nanti juga adalah di sininya dari hadis-hadis tadi yang saya baca itu diantaranya yang ini. Allah bertanya itu kepada penghuni surga, nanti juga adalah hadisnya. Allah bertanya kepada penghuni surga, sudahkah kalian mendapatkan apa yang aku janjikan? Ya, lengkap lah gitunya, lengkap, sempurna betul-betul balasan dari Allah di surga. Apa kalian puas? Ya, berartinya pastinya. Apa kalian puas? Ya. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah kalian mau yang lebih dari ini? Kita ngarulang digitukan mah. Apa kalian mau yang lebih dari yang sudah kalian dapatkan di surga? Bingung kan, coba mau apa gitu kan. Nah, apa sih yang akan terpikir oleh manusianya? Apa kira-kira yang akan terpikir oleh manusia? Meskipun sudah di dalam surganya, apa sih yang akan terpikir oleh manusia yang lebih dari yang sudah mereka dapatkan di surga? Apa? Nggak akan ada. Nggak akan terpikir, bukan nggak akan ada, nggak akan terpikir. Ya Allah bertanya demikian, mau yang lebih dari ini? Ditungguan gua besok bisi hayang naon. Gak ada yang terpikirnya. Jawaban mereka, ya apa yang lebih dari surganya yang sudah mereka dapatkan. Kemudian Allah berfirman, inilah hanya yang dimaksud dengan yang yang Allah sebutkan lebih dari apa yang didapatkan manusia di dalam surga, yaitu keridhoanku. Dalam arti aku haramkan murkaku sampai atas kalian selama-lamanya. Nah, tersebut bebas, berarti Allah nggak akan murka, nggak akan marah. Aku mau orang, tadi surga apa krek itu hirup orang, mau orang di surga mah. Bisa itu rek nggak mau di motor, bebas. mau dicarek. Di modif sugan itu motor pokoknya mah jadi nepi bisa ngapung, kalau teh bisi perlu modal sebarahaeun tah dibere. Burung dek gituan teh mahal sih kalau teh nggak mau modif motor dimodif gitu lebih bisa ngapung mau dicarek tuh beak waktu mau sok da abadi di mall beak waktu mau di dunya kikituan tah mikiran waktu bener mau di dunya kikituan beak waktu teh tadi pakai kikituan lantaran jatah umur teh ponok di akhirat bebas 10 tahun dia nggak modif cara geus kene kalau beda abadi lah cekal teh pokoknya kalau beda abadi di dia mau disebut pikiran waktu. Kata dia yang lebihnya Allah menyebutnya inilah yang lebih terasa nikmat dibandingkan dengan segala kenikmatan yang ada di dalam surga, yaitu Allah ridho kepada mereka. Dengan arti Allah haramkan murkanya atas penghuni surga selama-lamanya.
Eta nu geunah hirup teh bebas kumaha urang. Geus rencanakeun ti ayeuna pokona. Urang rencanakeun ti ayeuna. Kan semua penghuni surga kan dapat istana masing-masing. Istana ya. Bahkan kan istana paling jelek dalam tanda kutip kan. Istana paling jelek saja untuk jatah bagi yang masuk surganya terakhir itu 10 kali lebih megah, lebih indah, lebih luas dari istana termegah di dunia. Ting mana ayeuna di dunia teh yang paling wah itulah istana teh. 10 kali lipat itu yang paling jelek nu ke surgana terakhir teh ada. Ke surgana teh terakhir tah jatahna sakitu. Surganya 10 kali itu lebih indah, lebih megah, lebih wah, lebih hebat nah itulah. Kemudian luasnya surga 10 kali luasnya dunia. Aduh, teh bingung ai kudu dikumahakeun ieu jatah surga lega-lega teuing diantep peureun loba horay. Diantep belum loba horay, diantep jeung jukut jaranggung. Atuh tinggal kitu teh sebutna teh trek. Hudang beres di surga betul. Tadi tinggal nitah we tuh berapa kudu bego sorangan ngari itu. Dur ngored di surga ya kena ngored. Moal aya tuh pasang siang ke mah hayang pokona mah hayang puas mah. Kan ada kayak semua orang punya istana. Di gerbang itu tadi gapura di pintu gerbang masuk surga rek ditulis di dinya ge mah bae batur teu ngartieun ge hirup aing ku aing tah ge mah urang ya di ditu mah di ditu aya orang Kroasia naon ya doro ya orang Swedia maca eta naon sih itu tanyakeun ke malaikat cuy paream ngejelaskeun ge bebas kita di ditu hirup urang ku urang dia mah ulah tuh. Kemudian Darun Naim, Darul Maqo, Al Maqamul Amin, yang tempat yang aman. Kemudian Jannatu Adnin, Maq'adus Sidqin, itu Maq'adus Sidqin tempat yang apa namanya ya? Tempat yang benar sih, nya kalau arti eta nama terjemahnya Maq'adus Sidqin itu surga itu tempat yang benar, yang nikmat lah intinya sama nih ya. Kemudian Al-Husna itu kalau terjemahnya itu ya tempat yang baik. Asa handap teuing surga disebut istimewa gitu kedengaranna teh kan ya. Kalau surga itu tempat yang baik asa bisa biasa disebut tempat yang baik mah. Ya kulluha semua sebutan-sebutan tersebut itunya untuk nama-nama atau sebutan untuk surga. Itu semuanya diambil berdasarkan ayat Al-Quran. Nah, kemudian di surat Al-Ankabut ayat 64. Nah, kita lihat nih surat Al-Ankabutnya ayat 64. Bahasa Arabnya bahasa Indonesia itunya sangat surat Al-Ankabut surat ke-29. Bahasa Indonesia itu sangat dipengaruhi, isinya sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab. Di antaranya hewan, apa sih artinya hewan di dalam bahasa Indonesia? Kalau hewan dalam bahasa Indonesia kan binatang. Ya hewan, kata hewan itu kan artinya binatang. Surga teh hewan. Bahasa surga jadi binatang sih. Coba gerak. Ini lihat nih ayat 29 ayat 40. 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa laibun. Tah geus kieu deui wae ieu ayat teh. Banyak artinya kan nya ayat yang ini nih Allah mengingatkan demikian. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa laibun. Dan kehidupan dunia ini hanya tadi tahapan hidup manusia teh hanya sendaguro dan permainan. Wa inna darul akhirah. Nah ini Allah di ayat ini gitunya Allah membandingkan nih kehidupan dunia dengan surga lah. Akhirat telepon di neraka, dari neraka mung ke neraka mah.
bukanlah kehidupan dunia ini kecuali bukanlah kehidupan dunia ini kecuali, kalau di sini lahwun dulu yang disebutnya, lahwun wa laibun ya, di ayat yang lain dibalik gitu, laibun wa walahwun. Wa inna darul akhirah, dan negeri akhirat, lahiyal hayawan, itu adalah hewan, dan negeri akhirat lahiyal hayawan, yaitulah hewan. Ternyata arti hayawan itu bahasa Arab, itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah hidup yang sebenar-benarnya, hidup di akhirat. Ini kan tadinya kemudian apa namanya, dijelaskan tadi oleh Rasulullahnya dengan bahasa Rasulullah, dengan bahasa hadis yang tadinya apa namanya, tadi itu di awal teh, nah itu tadi disebutkan di awal kitab Buriko teh, la Aisyah illa aisul akhirah, la Aisyah. Nah, kalau bahasa Arab mah tidak ada kehidupan macam apapun. Kalau bahasa Arab mah ini la-nya la anafatulil jinsi, la Aisyah. Berarti dinafikan segala jenis, segala macam, segala bentuk yang namanya hidup. Jadi tidak ada hidup semacam apapun lah gitunya, tidak ada, lebih demikianlahnya dari inilah anafatulil jinsi namanya. Jadi semua bentuk macam ragam hidup dinafikan. Jadi tidak ada hidup macam apapun, illa aisul akhirah, kecuali, nah berarti yang lainnya itu dinafikan. Boleh berarti kan diterjemah, nah inilah hidup yang sebenarnya. Jadi tidak ada kehidupan macam apapun yang sebenar-benarnya hidup, melainkan inilah kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Nah ini ayatnya ternyata surat Al-Ankabut ayat 64. Di ayat ini sekalian itu sekaligusnya Allah menerangkan dan membandingkan. Allah menerangkan kehidupan dunia ya dengan penjelasan, bukanlah kehidupan dunia ini melainkan lahwun. Lahwun itu sesuatu yang melalaikan, mengalihkan, memindahkan, mengeluarkan kalian dari kemestian selama hidup di dunia, yaitu beribadah. Tak keduniaan teh melalaikan kalian. Kehidupan yang demikian gitu, hidup di dunia itu kehidupan yang demikian. Lahwun, kemudian walaibun, dan main-main, dalam arti bukan yang sesungguhnya. Wa inna darul akhirata, nah inilah kehidupan yang sesungguhnya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Laukanu ya'lamun, andai saja manusia, atau kalau mereka, kalau manusia tahu ini hakikat sebetulnya seperti apa, atau apa itu dunia, apa itu akhirat. Ini saya kira sudah menerangkan sebagai dasar lah gitunya, bahwa kehidupan dunia ini bukan yang sesungguhnya, hanyalah wun walaibun, main-main hareureuy. Sendaguro bahasa ininya kan sukanya apa, permainan dunia, permainan dunia malah. Ini berarti kan dalam arti seperti ini juga kan, bahwa kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu nanti di akhirat. Nah itu berarti yang harus diraih, itu disebutkan teh. Harus diraih, harus diperjuangkan, di mana Allah sudah menerangkan pada akhirnya manusia itu akan abadi, kalau tidak di surga ya di neraka. Ya, pada akhirnya manusia itu kan abadi itu di surga dan di neraka. Nanti juga ada nih hadisnya, setelah semua penghuni neraka berada di neraka,
penghuni surga berada di surga. Berarti ini kan nunggu orang yang masuk ke surga yang terakhir masuk. Setelah penghuni surga semuanya masuk surga. Kan akan ada kan orang yang masuk neraka dulu. Akhirnya ke surga. Akan ada yang masuk surga gitu, tapi harus ke neraka dulu. Nah nunggu ini berarti ini teteh nu hararese itu ke surga itu lila ke surga itu lila. Penghuni neraka terakhir disebutnya penghuni neraka terakhir yang dikeluarkan dari neraka, akhirnya masuk ke surga juga. Nah kalau orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka ini sudah keluar dari neraka, tinggallah di dalam neraka ini mereka yang dinyatakan abadi di sana di neraka. Nah, penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya, penghuni surga sudah masuk surga semuanya. Kemudian kematian akan diseret. Kematian akan diseret dan ditempatkan di antara surga dan neraka. Disembelih kematiannya malah dimatikan. Dan diumumkan kepada penghuni neraka, diumumkan kepada penghuni surga. Kematian itu disembelih, diumumkan, artinya tidak ada lagi kematian kepada penghuni surga ataupun kepada penghuni neraka. Eta akhir itu dari hidup manusia itu, apakah abadi di surga atau abadi di neraka. Nah kalau di dunia ya iyalah permainan, laibun walahun. Waladarul akhiratu hiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang sesungguhnya. Nah, tapi kan masalahnya seperti tadi itu, bahwa akhir perjalanan manusia itu apakah menjadi orang yang abadi sebagai penghuni surga atau abadi sebagai penghuni neraka. Untuk menentukan seseorang apakah masuk surga atau neraka bukan setelah nanti di akhirat. Ininya yang harus ditekankan, yang harus digarisbawahi, tidak boleh lalai, tidak boleh lupa bahwa seperti apa nasib, mungkinlah sebutannya, seperti apa nasib seseorang di akhirat nanti, semuanya ditentukan oleh amal ketika di dunia. Itunya yang menentukannya nasib seseorang seperti apa nanti di akhiratnya, mau bagaimana, mau seperti apa ya, intinya demikianlah. Apakah akan menjadi abadi itu di dalam surga atau abadi di neraka, semuanya itu ditentukan oleh amal selama di dunia. Ya tuntung nama lah, artinya kita harus mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran seperti itu. Ternyata benang merahnya bukan setelah nanti kita di sana kok Allah tadi diberi pilihan badai milih ke surga ke neraka, malah ya tuh ke neraka hari gitu mah. Ya, artinya karena kalau seseorang gitunya menentukan nasib dirinya itu setelah nanti di akhirat, misalnya seperti itu, diberi pilihan oleh Allah mau ke surga ke neraka, ya mana ada yang mau masuk ke neraka. Nah, ternyata kan amal selama di dunia ini yang menentukan, dan itu kan nanti melalui proses hisab, melalui proses pengadilan. Allah Maha Adil. Kalau ternyata seseorang itu harus masuk neraka, memang amalnya demikian, amalnya lah yang menentukannya sampai dia masuk neraka. Gak bisa menyalahkan siapapun kan, tidak bisa menyalahkan, apalagi menyalahkan Allah, karena Allah tidak pernah salah. Kalau seseorang masuk surga aja karena dia beramal, karena amalnya, jadi dia bisa masuk surga. Terus lah tuh geringan belum ke hadisnya nih ya, berarti anggaplah kita mau kodimasinya tentang surga gitu, tentang surga dan neraka. Nanti berdasarkan hadis-hadisnya, artinya menerangkan keadaannya, keadaan itu surga dan neraka itu seperti apa. Kalau yang barusan itulah mukodimah lah, surga itu demikiannya.
terutama yakini artinya bahwa surga itu benar tadilahnya, neraka itu benar. Dan apakah gitu seseorang itu nantinya masuk surga atau masuk neraka itu hanya ditentukan oleh amal selama di dunia. Begitunya demikianlah kurang lebih lah ringkasnya itu mukadimah tadi lah. Amal selama di dunia inilah yang menentukan apakah seseorang nanti itu masuk surga atau masuk neraka. Intinya juga dua. Yang hadis ini nih, ini sebagai closing ya. Hadis ini kan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan ke surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Bahasanya menolak, kecuali yang menolak, nggak mau. Aneh kan sebetulnya. Waman yaba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau, yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Iya, jawaban normatif nama. Man atau anida kolal jannah, barang siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni faqad aba, barang siapa tidak mau taat kepadaku itulah orang yang menolak. Hakikatnya orang itu menolak atau tidak mau masuk surga. Nah, berarti ini yang menentukan itu adalah ketaatan. Ketaatan ya, karena disebutnya di situ man atau ani, barang siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni, barang siapa maksiat dalam arti tidak mau taat kepadaku, kepada Rasulullah, maka hakikatnya dia itu menolak atau tidak mau masuk surga.